Ja, zeker. Voor mij was het gewoon belangrijk om You a daddy, I won't cuff you like a cop, whore. No way. Ooh, I just can't. Pemain keturunan Ilyas Alhaf terang-terangan ingin bela timnas Indonesia, PSSI gak percepat naturalisasi? Pemain keturunan Ilyas Alhaf mengaku dan terang-terangan ingin membela timnas Indonesia, PSSI gak mau gersep naturalisasi? Ilyas Alhaf sempat menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia, pasalnya ia berhasil membantu klubnya Almere City promosi ke Eredivisie Belanda atau Liga Kasta tertinggi di negara itu. Saat perayaan keberhasilan Almere City promosi, ia membentangkan bendera merah putih. Hal ini tentunya membuat pencinta sepak bola tanah air menyorotinya. Terbaru ini, Ilyas kembali membuat harapan untuk pencinta sepak bola Indonesia, pasalnya ia terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah wawancara dari akun YouTube Yusa Nugraha. Ia membentangkan bendera merah putih karena inisiatifnya sendiri. Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku, jadi karena aku bangga juga sebagai orang Indonesia, ujar Ilyas Alhaf. Aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang. Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri, lanjutnya. Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk timnas Indonesia, tentu aku terbuka untuk membela timnas Indonesia, jelas Ilyas Alhaf. Lebih lanjut, ia pun bertanya-tanya apakah PSSI menginginkannya di masa depan. Pemain yang berposisi sebagai striker ini tetap santuy dan kini fokus untuk mencari klub yang lebih bagus. Adapun Ilyas Alhaf memiliki darah Indonesia dari nenek dan kakeknya yang berasal dari Surakarta. Apakah nantinya ia mendapatkan tawaran dari PSSI untuk dinaturalisasi? JIZ, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia dibidik oleh klub Skotlandia, Aberdeen. Media Vietnam ikut kepanasan melihat profil sang pemain. Proyek naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia ternyata belum rampung. PSSI masih terus mengejar pemain demi menambah kekuatan di Piala Asia 2023. Teranyar, nama JIZ muncul sebagai pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles, klub Eredivisie Belanda yang musim lalu finish di posisi 11. J memainkan 32 penampilan di liga domestik, dengan torehan 1 gol. Pesepak bola kelahiran tanggal 2 Juni tahun 2000 itu berposisi sebagai gelandang, tetapi ia juga bisa menempati posisi bertahan atau bek tengah. Besar di Belanda, JIZ belakangan dikabarkan sedang menjadi incaran klub Skotlandia, Aberdeen. Berhubung saat ini kontraknya di Go Ahead Eagles akan habis. JIZ memiliki tinggi 190 cm, membuat sang pemain tidak kesulitan bersaing di tim Eropa. Ada kemungkinan pemain berdarah Indonesia itu menyeberang ke Skotlandia. Dua klub Eropa membidik JIZ, maka kualitas pemain ini tak perlu diragukan lagi. Media Vietnam pun ketar-ketir melihat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu. Media Vietnam, Soha.vn, membuat sebuah artikel yang membahas tentang 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia di perhelatan Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Vietnam akan menghadapi 3 bintang asal Belanda di turnamen penting, tulis laman Soha.vn pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Adapun 3 pemain yang dimaksud adalah JIZ, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Ketiganya adalah target naturalisasi timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. JIZ diharapkan oleh media Indonesia menjadi bintang saat mengenakan seragam timnas, sambungnya. Ian Maatsen, pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Liga Inggris.
Menarik perhatian para pecinta sepak bola dunia lantaran menjadi pemain andalan di lini belakang Burnley di bawah asuhan pelatih Vincent Kompany di musim ini. Legenda Manchester City itu menurunkan Maatsen di 39 laga divisi Championship alias Liga Kasta kedua Liga Inggris. Di musim ini ia mampu mencetak 4 gol dan 6 assist di semua ajang. Penampilannya bersama skuad The Clarets membuat Maatsen yang kini berstatus pemain pinjaman dari Chelsea akan kembali diperpanjang masa peminjamannya di Burnley hingga akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024 mendatang. Pemain Burnley satu ini bernama lengkap Ian Ethan Maatsen. Ia lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret tahun 2002. Meskipun lahir di Belanda, pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah keturunan Jawa Suriname. Menurut Transfermarkt, Maatsen mengawali karirnya di akademi lokal Belanda, SVCWO, sempat memperkuat tim muda Sparta Rotterdam pada musim tahun 2013 sampai tahun 2015, karirnya semakin berkembang dan bergabung ke tim muda PSV Eindhoven dan main selama 3 musim. Maatsen kemudian hengkang ke tim muda Chelsea dengan mahar transfer €100.000, 14 miliar rupiah. Pemain bertinggi 1,67 meter ini juga dipercaya untuk memperkuat tim Chelsea U21 pada 2019, sempat dipinjamkan ke klub Charlton Athletic selama semusim. Selepas itu Maatsen harus kembali menjalani masa peminjaman ke klub Coventry Club. Pemain keturunan Indonesia satu ini menjadi penggawa Burnley di musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Bima Sakti tak punya banyak waktu untuk persiapan Piala Dunia U17 yang digelar di tanah air akhir tahun ini. Rekomendasi pemain abroad atau tinggal di luar negeri ini barangkali bisa menjadi naturalisasi. 4 pemain abroad tersebut berpeluang dipanggil untuk mengikuti latihan terpusat Timnas Indonesia U17. Para pemain abroad yang tidak memegang paspor Indonesia namun layak masuk Timnas Indonesia, bisa menjalani proses naturalisasi. Meskipun persiapan Piala Dunia U17 singkat hanya praktis 5 bulan saja. Melansir suara.com, 4 nama itu dianggap pantas untuk mendapat kesempatan mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Pengalaman berharga bermain di luar negeri, berpotensi menambah kekuatan skuad muda Garuda. PSSI dan jajaran tim kepelatihan Timnas Indonesia U17 harus segera mencari nama-nama pesepak bola potensial baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri. Berikut daftar 4 nama melansir suara.com, yang direkomendasikan dipanggil Timnas Indonesia U17 untuk tampil pada Piala Dunia U17 2023. Yakni Staffan Kabil Horito, pemain asli Indonesia lainnya yang meniti karir abroad di luar negeri. Staffan Kabil Horito pernah masuk dalam seleksi Timnas Indonesia U16, namun memang gagal lolos. Adapun Staffan Kabil Horito saat ini tengah menimba ilmu bersama Akademi San Cugat di Spanyol. Staffan Kabil Horito punya tinggi badan 170 cm ini juga layak dipanggil mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Demikian daftar 4 nama yang kemungkinan bisa dilirik pelatih Bima Sakti untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023.